الحمد لله الموفق لكل خير وإحسان الحافظ من كل مكروه وإثم وعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الرزاق المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لكافة الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi Khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sesungguhnya menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pesan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pahami dan ambil hikmahnya. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya kematian. Kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun anak Adam yang dapat mengetahui kapan, di mana dan bagaimana ajal menjemput. Sehingga sering kita lihat dan saksikan, ada yang meninggal secara tiba-tiba, ada juga yang menahan sakit cukup lama, ada yang dengan mudah, normal, hingga yang sulit dan tragis. Bahkan ada juga yang sambil tersenyum manis dan menahan rasa sakit yang sangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza ta'sibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surah Luqman ayat 34. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya kematian agar manusia dapat menikmati kehidupannya secara normal, tidak dihantui rasa takut akan datangnya kematian. Namun di waktu yang sama, manusia akan terus waspada dan senantiasa dalam kondisi mempersiapkan diri dengan bekal terbaik semasa hidupnya, tidak terlena dengan kehidupan dunianya sehingga melupakan kematian. Rasulullah SAW berpesan, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk dalam alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah yang dirahmati Allah, dan adapun sebaik-baik persiapan adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan diterimanya amal ibadah agar hambanya senantiasa khawatir dan tidak cepat merasa puas dengan terus berusaha untuk beramal soleh, selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalnya, bersih dari penyakit riya, melakukan ibadah dengan tujuan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain, ujub, yaitu merasa sombong dan bangga terhadap diri sendiri atas amal yang dikerjakannya, dan sum'ah,
yaitu suka memperdengarkan amalannya kepada orang lain. Intinya, seluruh amalan yang ia kerjakan hanya ditunjukkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan inti ajaran akidah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengikhlaskan amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala mengakibatkan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun amalannya banyak. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aqnash syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Yang artinya, aku adalah yang paling tidak butuh sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu perbuatan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan jatah rezeki. Rezeki merupakan salah satu perkara yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sama halnya dengan kematian seseorang, namun Allah sudah menegaskan bahwa setiap makhluk di muka bumi telah dijamin rezekinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin." Artinya, tidak ada makhluk yang hidup di bumi ini melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kemurahannya kepada makhluk. Dia mengetahui tempat tinggalnya di bumi dan mengetahui tempat di mana ia akan mati. Setiap makhluk hidup bersama rezekinya, tempat tinggalnya dan tempat matinya, semuanya tercatat di dalam kitab yang jelas. Quran surah Hud ayat 6. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sudah selayaknya umat Islam tidak lagi merasa gelisah mengenai rezeki, karena persoalannya rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu berikhtiar, mengusahakan yang terbaik untuk meraihnya. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki untuk hewan ternak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samii'ul 'alim." Artinya, betapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat 60. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan jatah rezeki agar hambanya tetap giat berusaha, tidak berpangku tangan dan tidak meremehkan nikmat, serta selalu bersyukur dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan rugi kita meninggalkan urusan dunia sesaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Artinya, perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberimu rezeki. Quran surah Thaha ayat 132. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memandang rezeki bukan hanya sebatas materi dalam bentuk uang berlimpah, rumah megah, kendaraan mewah dan semacamnya. Kenikmatan lain seperti kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga, ilmu pengetahuan, pekerjaan dan lain sebagainya juga termasuk rezeki yang sangat berharga dan perlu disyukuri. Pada hakikatnya, segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang dirasa nikmat dan membawa manfaat adalah rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita
dan Allah wafatkan kita dalam keadaan terbaik, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.